Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menunggu Mbak Ria. Kita menunggu Mbak Ria. Nah, ini dia. Halo, Mbak Ria. Halo, Mbak Ria. Halo. Hai. Weh, ayo cek. Lagi ayo cek. Halo, halo. Oh, nanti hari ini seger. Baru mandi apa gimana ya? Hah? Seger hari ini. Apa? Baru mandi apa gimana? 1 jam yang lalu aku mandi. Mau pantas saya seger ya? Kinclong lipstick. Penanyar lah. Enggak. Wis meh kedaluar sama. Loh, ngono ya. Iku sing gak rek kinclong yang mangan ya. Gimana? Ya iki sik nunggu yang gabung ya. Masih belum ada yang Oh, gabung. rasanya meskipun yang gabung sedikit, kelihatannya setelah itu tayangan IG-nya lumayan ya. Lumayan banyak Iya, juga ya. yang nonton banyak lumayan. Jadi nggak harus saat ini gitu nontonnya, bisa bisa nanti terus Iya. apa waktunya lebih gitu ya. Soalnya kayaknya kita kalau ngobrol tuh seru banget gitu ya. Hmm. Kita kalau kadang ngobrol seru. Ini nggak ketemu ya kayak gini ya. Nah, Nio nih ketemu ya tuh. Aha, itu agak mulai-mulai. Iya, 2 hari 2 malam kan. Nek gak nginep Kak Abdul koyo ini. Heeh. Iya, Gimana? nginep sama kurang ya. Lali anak bojo iku jenenge. Makanya aku nggak mau ikut reuni gitu loh. Eh, Punya bakal infaf nanti nggak selesai-selesai. oh iya benar-benar. Keterusan benar. Ya untung sekarang kalau Sindromnya begitu. untung sekarang reuninya reuni virtual ya di WA ya. Ah, Dibatasi waktunya. Coba kalau nggak heeh. virtual tuh bahaya. Apa? Ini ada yang gabung IPK wilayah Jatim. Ini Mbak IPK itu apa ya? Mbak adminnya. Ya, Mbak, hari ini Dalam. kita ngobrolin apa nih? Kalau kalau saya recap ya, kemarin obrolan itu ceritanya tentang mulai Mbak Dia denger ya, jelas ya suaraku ya? Jelas. Suaraku jelas di situ. Jelas. Nah, kalau yang kemarin obrolan kita tuh mulai dari Mbak Ria hamil ya, ternyata Mas sekarang itu anak mahal ya setelah berapa tahun Mbak nanti? Dek, tanggal lahirnya itu 10 hari sebelum anniversary kelima. Oh iya berarti sekitar 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, baru ada anak mahal. Nah, awal-awal kata akungnya utangannya susah ya, utangannya susah. Terus habis itu ternyata terus sempat sakit, masuk rumah sakit, dikasih antibiotik silin itu ya namanya silin. Nah itu yang kemungkinan menjadi salah satu pemicu ya atau apa ya dianggapnya ya. Iya, Karena pemicu. kita nggak bisa menyatakan bahwa itu pasti penyebabnya, tapi Ya. kemungkinan karena kan juga belum tes ya Mbak ya. Ntar aku disemprit kalau aku bilang pasti. Gak. Memang kata kuncinya di pemicu, bukan penyebab. Jadi kalau kita ngomong soal penyebab autis, nggak ada yang jelas, belum ada yang jelas saat ini ya. Tapi kalau kita ngomong pemicu, banyak macam-macam. Ya. Nah, terus kemudian waktu kecil juga udah apa ya Mbak ya mainan di gadget. Terus ketika ulang tahun ya yang jelas ya Mbak ya. Nah, Ketika ulang tahun itu
tampak jelas bahwa tidak ada keinginan, tidak ada buat Mas Karang untuk bermain dengan teman-temannya. Bersosialisasi. Ya, sosialisasi. Nah, apalagi Mbak ini Mbak yang harus aku recap nih Mbak. Masalah ini ya, sensori, lebih ke sensori ya. Kalau makan berlama-lama, nggak dikemu, atau pokoknya atau langsung ditelan, ngunyahnya disuruh ngunyah itu sulit gitu. Bisa, cuman sulit. Terus ya, kunyah gitu ya. Dingem, harus diingetin terus untuk mau ngunyah. Terus diajak tos, nggak mau, nggak tangannya langsung dilap gitu. Kayak ada telapak tangannya kayak terasa. Kita kan kalau tepuk tangan aja terasa agak sakit loh telapak kita gini. Sampai sekarang pun dia malah nggak suka loh tepuk tangan itu, jarang. Tepuk tangan tuh paling cuma 2 kali, wes selesai. Terus ya setelah itu ya gini, tangannya dilap no baju gitu, kayak ada apa gitu tuh di telapak tangan terasa ada sesuatu yang dia nggak suka. Itu masalah sensorinya. Terus gigit kaos dulu juga. Ini gigit bibir sampai berdarah-darah tuh. Terus garuk-garuk muka sampai lecet-lecet. Tuh. Jalan dan lari jinjit. Sana sini terus keliling sak rumah. Terus dia ini kompulsif sama satu jenis mainan selama periode tertentu, selama 1 bulan atau 2 bulan dia senangnya apa ya itu dibawa terus sampai dibawa tidur. Cuman itu dibawa tidur apa gitu. Terus makan Mbak ya? Iya. Makanannya di diet kan sama Mbak Ria ya? Baru mulai diet itu kan tahun 2010 dia baru mulai diet, baru mulai berhenti minum susu kan, baru sekitar umur 4 tahunan gitu. Baru dapat info tentang itu, baru mau nyoba tentang itu. Ya setelah banyak kejadian ya, soal aku cerita kemarin soal wafer sak kotak itu. Dapat wafer kecolongan, wafer 1 kotak penuh, dia makan sendiri terus lari jinjit sana sini sampai 3 jam nggak berhenti. Itu dari situ terus pertama aku stop susu formula, langsung berhenti ngompol, tidur malamnya langsung 8 jam full. Biasanya bangun kan 3 jam bangun, 4 jam bangun, 2 jam bangun. Langsung 8 jam nggak pules gitu. Tidurnya lebih pules setelah nggak minum susu formula itu. Itu soal diet. Yang lain apa ya? Yang pasti bersosialisasi ya. Dia nggak kurang banget. Bahkan setelah sekolah playgroup 2 tahun pun nggak ngefek. Gurunya diajak ke sana sini. Kadang-kadang dia lagi nggak mood, tangannya gurunya ya digigit, dicakar kayak gitu. Oke, itu kan yang masa kecil. Nah, untuk yang sekarang ini setelah balita. After balita. Setelah balita itu kan mulai tahun 2010 itu tak hentikan susunya. Tak hentikan minum susu. Terus mulai bertahap, kita kan waktu itu mulai buka warung di rumah, kan di rumah. Halo Mak Hera, thank you sudah gabung. Si Erik keren loh sepedaan nih sampai kemana-mana. Ini teman di Jakarta nih. Terus berhenti minum susu tahun 2010 itu, aku lanjut, kita mulai buka warung, jadi otomatis di teras rumah kita ada biskuit ya, jajanan gitu aja, jajanan pabrikan lah. Itu mulai dia kepingin nyoba. Tadinya kan dia memang suka wafer, terus kita hentikan. Iya, sama kerennya, kefirmu tuh keren, aku gak bisa bikin. Iri aku. Terus setelah
Iya, kita dan buka warung, dia mulai kepingin nyoba mam biskuit itu. Kepingin nyobanya nggak cuma 1 atau 2 biji, 1 kotak itu mau dia bawa semua. mau dia habisin sendiri gitu. Terus itu mulai, waduh kok kayak gini ya, kompulsifnya mulai gak karuan. Halo cantik, mas sekarang sini mas. Ingkli enang dia iki. Ambil kursi taruh sini. Nah, terus setelah itu mulai kepingin nyoba biskuit di warung. Terus kita mulai halo, itu adik-adik cantik. Hai. Mulai kita diet, benar-benar kita kerasin, nggak boleh. Ini buat Mbak sama Mas yang mau beli. Mas sekarang nggak boleh makan ini. Untungnya di rumah tuh ada ya pohon jambu di depan rumah. Jadi pas buahnya lagi lebat-lebatnya, akhirnya dialihkan ke buah itu, ke buah jambu, mangga, jeruk, pepaya. Untungnya dia masih bisa makan banyak jenis buah. Kan ke situ. Terus apalagi mulai itu? Itu mulai diet biskuit, dari susu bertahap ke biskuit. Sambil itu kan sambil jalan kita terapi. Aku kebetulan ada ponakan yang dia memang waktu itu sudah jadi terapis di tempat teman kita di Sidoarjo. Nah, anakku aku bingung ini cara terapinya gimana. Aku bilang gitu. Memang aku blank cara terapi perilaku itu seperti apa, aku nggak ngerti gitu. Yang waktu itu yang aku pernah baca cuman dari bukunya Dr. Handoyo. Itu satu-satunya referensi waktu itu. Itu waktu itu aku juga sudah mulai berburu informasi di online ya. Paling 2 minggu sekali aku ke warnet bontot kamus. Jadi referensi tentang autis dalam bahasa Indonesia itu terbatas banget waktu itu. Jadi harus mau nggak mau harus buka jurnal-jurnal bahasa Inggris. Apa sih kalau nggak autis yang hiperaktif itu terus apa? Gitu. Sebenarnya apa sih autis itu? Apakah sebatas dengan hiperaktif dan slow learner aja? Bukan mikirnya ke situ. Coba sebelum itu Mbak. Sebelum lanjut. Ini Mbak tentang bicara nih Mbak. Kan setelah dari rumah sakit kan terus kosakatanya menghilang nih. Nah, gimana perkembangan berikutnya Mbak? Ini kan sekarang udah 13 tahun ya? 14. 14. Desember besok 15 bisa. Oh ya udah 14 tahun. Nah, kisahnya setelah gimana? Kan Mario belum nemu nih ya, ini autis yang apa gitu ya. Tapi kalau secara alah cah ganteng. Itu loh. Malu. Loh ini adiknya intip-intip lagi. Loh ini Kak. Ini loh ada cantik ini loh, sini. Duh, kaya. Kak Dek nonton Didi Kempot. Siapa ini? Yang dapat favoritnya kayak. Krishna ya? Krishna, ya dua-duanya nonton, tapi sing nyetel sing pinter nyetel TV dan video itu Krishna. Kalau Kara belum bisa mengoperasikan remote Kalau soal perkembangan bicara, secara umum anakku tuh naik turun dan akhirnya stuck. Intinya di situ. Ya. Naik turun gimana, Mbak? Naik turun ya tiga kata bermakna itu tok wis. Setelah itu hilang lagi, 3 bulan bisa, terus hilang. Tahun depannya 1 bulan bisa, terus hilang lagi. Akhirnya sekarang benar-benar menghilang, hilang gimana? Nggak terucap apa gimana? Ya hilang, nggak terucap. Kita stimulus dengan cara apapun nggak mempan, nggak tahu kenapa mentok bener. Aku sih mikirnya gini, salahku ya, salahnya kita nggak menerapikan anak nggak menerapikan anak dengan jadwal yang konsisten. Itu penting banget ternyata. Nggak cuma sekedar dia diet tok, nggak cuma diet tok, nggak cuma distimulus di lingkungan sosial tok, tapi terapi dengan terapi perilaku dengan jadwal yang sistematis dan program yang runtut.
itu benar-benar intervensi yang bagus, yang harus dilakukan saat anak-anak masih balita. Jadi nggak terbatas satu atau dua cara, harus banyak cara ini dilakukan sekaligus. Itu baru hasilnya bisa optimal. Itu yang aku lihat dari anak-anak autis yang lain ya. Jadi semua terapi itu jalan barengan. Sedangkan kita kan nggak terapi di center yang jadwalnya ketat dengan program yang sistematis ya. Jadi kecolongan kita di situ, kenapa dia nggak berjalan. Ya salah satu bentuk penyesalan, cuman ya wis sekarang udah terjadi, kita harus cari cara lain lah. Ya komunikasi jangan masuk ke cara lain. Namanya komunikasi yang penting kan dua arah gitu, nggak gitu. Ya memang ini yang salah satu yang kadang orang salah kaprah Kak. Orang bilang bahwa latihan verbal itu bisa mengoptimalkan kecerdasan anak. Tapi akhirnya orang jadi salah kaprah, dibilang bahwa anak yang nonverbal itu pasti intelijensinya jelek. Nah, ini yang agak susah ini. Konsep ini yang nggak bisa terbalik-balik kelihatannya ya. Ini yang harus kita luruskan lagi, bahwa anak-anak nonverbal pun tentu performance intelligence-nya di bawah standar gitu ya. Memang latihan verbal bisa mengoptimalkan kecerdasan anak, iya, tapi nggak bisa dibalik kok. Anak yang nonverbal pasti cerdas, itu nggak cocok gitu ya. Gimana nggak kalau dari sudut pandang psikologi anak, gimana itu? Kayak gitu tuh. Soal hubungan antara kecerdasan anak dan kemampuan verbalnya itu gimana sih sebenarnya? Iya, kamu tak tanyain. Ya terserah aja, aku belum banyak baca jurnal ya tentang itu ya. Aku belum baca jurnal tentang itu, jadi ya aku belum berani cerita. Justru dari Mbak Ria ini kita belajar bersama gitu loh. Oh ternyata ada yang mungkin dari teman-teman yang punya anak autis juga mungkin berkasus yang serupa atau bahkan berbeda sekali dengan kasusnya Mbak Ria. Karena kalau dari teman-teman yang punya anak-anak yang istimewa itu memang saya bilang nggak bisa dipukul rata sih gitu loh. Ada yang ya penyimpangannya sebenarnya banyak ya, namanya juga manusia ya. Jadi ini Mbak Ria punya 2 anak aja beda kan, meskipun non-verbal semua gitu. Kalau saya dengar ceritanya yang Mas sekarang tuh cenderung pasif ya. Kalau yang Krishna itu cenderung aktif, lebih explore gitu ya. Sampai waktu sempat hilang itu ya saya juga deg-degan juga. Waduh, ini gimana ceritanya? Sekarang hilang. Peng Shui tak jarang. Kamu cuma ngerasain sekali. Aku Peng Shui tak jarang. Aku sampai ikut stres sampai maghrib ya Mbak ya. Mbak kan telepon maghrib. Aduh, maghrib katanya dari siang mateng konang. Krishna, cerita tentang Krishna kita simpen dulu. Itu Bapak petualang yang satu itu nanti dulu. Nah, itu apa namanya? MTA apa sih kalau cerita TV itu? My Trip, My Adventure. Oh iya, My Trip. Iya benar, cocok. Nah, itu Karang itu. Krishna itu. Nah, kalau Karang pasif ya, semuanya harus dituntun, harus ada stimulus. Kalau Krishna lebih ini. Nah, itu. Jadi kalau saya ditanya sih, saya belum berani. Setelah dengar cerita Mbak Ria nih, saya benar-benar nggak berani memukul rata ini gitu loh. Kalau diagnosa apa segala macam jadinya gitu ya. Jadinya harus banyak belajar gitu. Saya jadi merasa, waduh, ilmuku kaon apa-apa nih gitu ya. Jadi nggak bisa ini harus masing-masing harus ada observasinya, harus anamnesanya yang detail nih. Gitu. Ini aku kayak anamnesa Mbak Ria gitu, cerita kayak gini. Iya. Gak apa-apa, aku konsultasi gratis kan. Ya, luar biasa banget. Begitu.
Lanjut gimana Mbak ceritanya Mbak? Ayo, pokoknya kita ngomong soal perkembangan bicara berarti ya. Kalau perkembangan bicara itu memang naik turun. Ada beberapa fase dia bisa gitu. Cuman nggak tahu kenapa hilang lagi. Mungkin aku juga menghubungkannya dengan proses regresi ya. Kita cuman waktu itu kita kan nggak tahu regresi itu seperti apa dan kenapa. Pokoknya tiba-tiba dia nggak mengucapkan lagi mamam untuk maem gitu. Iba bapak dulu seperti itu. Krisna juga kurang lebih sama. Setelah itu ya udah hilang aja. Yang verbal yang masih terwujud ya cuma sekedar ketawa, nangis. Gitu. Nangis pun enggak. Anak-anakku tuh enggak nangisan. Aku heran kalau ada anak yang nangisan. Gumun aku nih ada anak yang nangis sampai berderai air mata, berlebay-lebay, bermanja-manja. Aku sampai bingung. Soalnya anakku enggak pernah seperti itu. Jadi kalau nangis dia jatuh ya, nangis itu berarti beneran dia merasa kesakitan. Bener-bener dia butuh pertolongan gitu. Bener-bener butuh dielus, disayang, dikasih obat itu, dideketin gitu, dikasih minum gitu. Tapi paling ya 5 menit, paling bantu 5 menit, 10 menit sudah berhenti nangisnya. Gitu. Terus cuman memang lukanya dielus-elus, diliatin, sudah nggak boleh digaruk-garuk, ya wes, ayo main sini, main, ya sudah. Jadi nggak pernah nangis yang sampai berlarut-larut gitu, enggak. Jadi mereka memang nggak terbiasa untuk menggunakan verbal dengan cara apa ya, dengan cara negatif ya, nangis apa bentak gitu enggak. Cuman bersuara keras iya, kesannya seperti bentak gitu, tapi maksudnya membentak sebenarnya. Karang itu kapan lalu jarang banget keluar suara sampai sekarang. Jadi kalau dia bilang kalau aku lupa melakukan sesuatu, urutan kerjaku kan runtut, dia observasi banget gitu. Dia hafal banget urutan kerjaku di dapur itu seperti apa. Habis ambil wadah, ambil garam, ambil ketumbar, ambil tahu, ambil tempe ciuya, tahu nih. Dia ngerti. Gitu. Dan kalau aku skip satu, dia protes. Ya nggak selalu sih, jarang. Ya nggak selalu dia protes. Tapi kalau dia lagi protes ya berarti dia memang, Bu, kok kayak gini sih? Suaranya tuh spesifik kalau sekarang. Weng. Gitu, Kak. Kapan-kapan tak share videonya. Suaranya sekarang seperti apa. Weng. Kalau orang nggak ngerti, mikirnya, wah ini lagi marah. Padahal enggak. Dia cuma, nah, Bu, ngingetin, Bu, ini belum. Apa yang belum, Mas? Aku pasti seringnya gitu. Beberapa tahun lalu, waktu awal-awal ngajak ke gereja juga gitu. Dia bersuara keras. Weng. Tapi dengan ekspresi marah, dengan ekspresi seneng gitu, sambil meluk aku, cium rambutku senengannya kan, sambil cium rambutku. Jadi orang sekitar mau ngelihat kita mau marah gak situ, soalnya anaknya lagi meluk ibu gitu. Terus akhirnya tetap aku ajarin suaranya pelan-pelan, gak boleh keras-keras, harus pelan. Sudah cium rambut ibu 3 kali selesai, setelah itu nggak cium lagi. Kita tetap harus ngajarin anak untuk berperilaku proporsional juga di tempat umum, dimanapun sih. Kalau ya ngasih instruksi, soal ngasih instruksi itu juga gitu. Kalau kita bilang, kalau misalkan aku bilang ngomongnya jangan keras-keras, berarti yang dia ingat adalah kata terakhir, keras. Dia ngomong keras. Jadi kita harus ngasih, kalau kata Bu Tejo, mikir sing solutif ya. Jadi kita ngasih kalimat positif berupa solusi. Kalau kamu nggak boleh ngomong keras, harus ngomong pelan. Nah, itu yang kita ucapkan. Ngomongnya pelan-pelan.
Tuh. Suaranya kecilkan, ngomongnya pelan-pelan. Itu baru bisa lama-lama dia nangkep. Akhirnya terakhir ke gereja beberapa bulan yang lalu itu sudah enggak pernah gitu lagi. Ya paling bang, tapi pelan suaranya sudah bisa. Gitu. Itu perkembangan itu. Kan Mas sekarang nggak bersuara ya Mbak. Gimana cara Mbak Ria itu ngajarin Mas sekarang perintah gitu loh. Maksudnya gimana cara Mbak Ria mengajari dia supaya paham apa yang Mbak Ria maksud. Kan kalau anak yang bersuara kan tanya ya, maksudnya apa sih gitu ya. Nah, gimana cara Mbak Ria ngajarin sekarang apa yang Mbak Ria maksud. Kayak kalau tadi yang menyuruh, mungkin kalau menyuruh pelanin suara Mbak Ria bisa sambil Mbak Ria peragain ya, misalnya pelan, pakai gimana. Untuk hal lain misalnya yang mungkin tidak ada kata pengganti atau mungkin nggak bisa diperagain nih gitu. Intinya sih tetap mereka prinsipnya learning by doing. Satu, learning by doing. Dua, visual learner. Ini harus kita pegang kan. Learning by doing itu berarti memang kita harus mempraktekkan. Itu pertama, kita harus mempraktekkan seperti apa. Nah, mempraktekkan itu kita kenal juga teknik prompting. Nanti googling deh, ada teknik prompting, hierarki prompt itu ada. Jadi kita harus pegang tangannya dia, diarahkan kemana, apa ya? Besok gigi ya. Ayo kasih ambil sikat. Kita arahkan tangannya ngambil sikat gigi. Ambil odol, kita arahkan tangannya ngambil odol. Buka tutup sikat giginya, buka tutup odolnya. Odolnya dipencet di sebelah sini pelan-pelan. Lalu gosokkan ke sikatnya. Tutup, ditaruh semua, tutup odolnya, kembalikan, sikatnya pegang, ambil gelasnya sudah diisi air, kumur, nggak boleh ditelan. Soal gosok gigi ini aku butuh waktu sekitar 2 tahun untuk membuat mereka berhenti nangis. Jadi 2 tahun aku ngambil dalam mulut ya. Nah, di dalam mulut itu buat mereka rasanya siksaan. Sampai sekarang pun aku masih ngelihat itu. Mereka tersiksa, masukin sikat ke dalam rongga mulut itu buat mereka siksaan. Sampai sekarang aku masih ngelihat itu. Padahal beda sama Ais kebaliknya ya. Kalau sama sikat malah dikit-dikit sama gitu. Jadi sikat itu. Nah itu, iya benar. Digigit Kak, sampai potel. Main. Kalau beda kan, kalau misalnya sekarang mungkin digigit karena nggak nyaman ya. Iya. Kalau ini malah dipakai main. Beda. Sampai yang namanya sikat ikut terapas deh, jangan digigit. Iya, terapas dan potel. Aku punya cadangan sikat gigi banyak dulu itu. Sekarang aja enggak. Jadi aku ngajarin mereka sikat gigi itu umur 2 tahun. Umur 2 tahun itu mulai lalu berangsur kan, mulai diet dan sebagainya. 2 tahun kemudian baru berhenti itu nangisnya. Jadi 2 tahun itu, selama 2 tahun tak aja digosok gigi, aku mesti sampai nangis sampai pokoknya protes berat gitu. Cuman ya, aku kan galak gitu, jadi ya tak paksa aja. Paksa tak prom, aku nggak ngerti kalau itu namanya. Nah, aku kan nggak ngerti kalau itu namanya teknik prompting ya. Pokoknya tak pegangin aja tangannya, tak arahkan untuk gosok sikatnya ke gigi. Nggak boleh digigit. Begitu digigit, tuk. Ayo dilepas gigitannya. Tuk, dilepas. Tuk lagi, digigit lagi. Tuk lagi. Terus gitu. Ya, acara di kamar mandi nggak bisa setengah jam. Minimal setengah jam. Karena itu. Caranya seperti itu. Satu, learning by doing, dan kedua, visual. Nah, visual ini kalau anak-anak autis gini biasanya dibantu dengan gambar-gambar. Oh iya. Gambar-gambar di pun. Kalau sekarang kita sudah kenal Pinterest, sudah ada Pax, macam-macam. Kalau dulu ya aku pakai buku-buku cerita, mau nggak mau pakai buku-buku cerita. Di dalam ada. Saya tak coba ngambil. Jadi pakai buku-buku yang ada gambar-gambarnya anak lagi sikat gigi, anak lagi main, anak lagi
tidur, anak lagi makan gitu. Ada buku-buku seperti itu. Jadi mereka ngerti. Mbak Maria, halo. Iya, aku Malah bentar, putus. aku di dalam rumah. Aduh, kok gak ngerti, kok gak ketok yo. Oh ini nih, dari mau nunjukin buku. Nah, ternyata aku harus di teras. Halo? Nih. Halo, sudah? Enggak, masih kotak-kotak dirimu. Tenang aja. Duduk sing tenang duduk. Nah, wes. Wes. Nih, apa ini itu? Salah satunya buku. Judulnya kedekatan. Benda di sekitar. Oh. Kita kan selfie. Benda sekitar. Buku ini milik siapa? Lah, coret-coret. Oh. Kulkas. Ini apa ini, kompor ya? Buku-buku seperti ini berguna sekali buat alat peraga anak-anak kita, ya. Nih, terus baju. Suamiku dulu itu namanya orang kesenangan punya anak ya. Iya. Segala macam buku, segala macam mainan dibeli. Ya. Jadi kita tidak sempat nabung buat terapi. Nggak apa-apa kan berguna sekarang. Iya, 5 tahun pertama duitnya habis buat ke dokter andrologi dan opjin. Setelah itu nyicil rumah, setelah itu memeriksakan anak-anak autis. Biar wis keuangan kita. Cuman ya beginilah, kita nikmati aja. Buku-buku seperti ini sangat berguna buat anak-anak ya. Kalau sekarang ada banyak, bisa browsing di Pinterest, ada Picture Exchange, itu bisa. Buku gambar-gambar di Google sekarang banyak banget. Seneng aku ngeliat Google sekarang. Lihat alat peraga zaman now. Waduh, zaman dulu ngecas-ngecas kita ngeliat gituan. Nah, terus apa namanya? Ya itu ya, akhirnya kita jadikan bahan cerita ke anak gitu. Kalau mau tidur nyanyiin, diceritain. Nggak mau tidur toh sih, kapanpun kita punya kesempatan untuk duduk bareng sama anak. Ini loh, teddy bear-nya bagus ya. Chris, ini loh ada gambar teddy bear. Chris nah, teddy bear. Toler ya. Itu kita sambil cerita gitu. Terus kalau anak-anakku dulu suka nonton video kan, Dora, Barney gitu. Itu kan edukatif, semi edukatif juga ya. Jadi sambil nyanyi, aku hafal lagu-lagu Barney bahasa Inggris itu sampean untuk ngajarin mereka. Oh, I'm brushing my teeth on the top. It's so much fun. I hate to stop. Itu tak nyanyiin waktu gosok gigi. Mereka akhirnya senang dari situ. Nyanyi sambil review lah apa yang mereka lihat di video itu, kita review. Hal yang positif ya, yang edukatif, yang menurut kita perlu, itu direview di mereka kapanpun kita sempat. Itu untuk sikat gigi ya, makanya gitu ya. Itu baru untuk urusan gosok gigi. Gosok gigi 2 tahun ya, urusan gosok gigi 2 tahun. Jadi ya Mams ya, audiens kita yang lihat, sabar-sabar ya untuk sikat gigi 2 tahun ya. Jadi jangan berharap simsalabim jadi apa gak ada yang instan 2 tahun nih. Yang instan dan enak itu cuma mie. Untuk anak-anak autistik nggak? Beneran. Mana nggak boleh loh mie instan anak-anak. Nah, simboknya aja. Oh, ibu Ibunya udah instan diirisi lombok ya. Nah, sip. Lapar aku. Nah, itu sikat gigi, Mbak. Kalau toilet training gimana ceritanya tuh, Mbak? Kakak. Nah, toilet training itu seru lagi. Toilet training itu juga naik turun. Sama seperti kemampuan bicara. 3 bulan satu bulan bisa, terus balik lagi ngompol pup dan segala macamnya di sembarang tempat.
Tuh. Ya lumayan. Sewaktu itu aku pakai jadwal yang metode apa dari terapi perilaku memang harusnya kita pakai jadwal, ya kan, 2 jam sekali atau mungkin pokoknya anak bangun pagi dikasih minum diajak ke kamar mandi, terus setelah makan dikasih minum, dia diajak lagi ke kamar mandi. Itu aku ngatur jadwal buat 2 anak itu. Aduh, tulang belakangku. Temen. Tuh. Nah, itu juga naik turun. Terus gini, tahun 2012 suamiku tuh entah gimana, kan reunian ya. Ada salah satu teman yang punya install kuda di daerah Citraland sana, nawarin, "Set, kuda dah. Ayo apa bisnis kuda?" Terus dia tertariknya karena pernah baca artikel tentang manfaat berkuda untuk anak-anak berkebutuhan khusus termasuk autis. Nah, itu terus akhirnya dia penasaran, datang ke install kudanya gini-gini, ngomong ke aku, gimana kalau kita beli kuda? Koyo apa sih hasil terapi berkuda buat anak-anak kita nanti efeknya gimana ya? Terus iki tuku jaran iki regane piro gawe duit opo gitu. Jaran-jaranan. Jaran beneran. Kak, kamu lihat foto di Facebookku, kita punya kuda beneran loh. Oh iya. Karena aku bener-bener dibeli 6 juta. Kuda cewek, ayu asli jaraniku. Waduh, kesayangan karo sampean lah. Dinama. Hah? Kare ayuan aku rek. Sembarangan kan. Lalu kagian guyon engko waktune entek mana lo. Nanti waktune habis lagi lo. Ojo kagian guyon dah. Guyon ae. Bayangin gitu loh, Maria beli kuda. Kapan? Nanti tak share fotonya deh. Mungkin episode berikutnya kita pamer foto-foto aja ya. Iya. Itu kita beneran beli kuda dan suamiku bener-bener jadi tukang kuda. Waktu itu belum punya pekerjaan tetap ya. Masih punya kolam renang anak. Suamiku punya usaha outbound. Terus akhirnya beli kuda. Akhirnya bener-bener jadi tukang kuda. Nah terus, setiap sore anak-anak tuh tukang kuda itu maksudnya waktu itu kita tinggal di perumahan di pinggiran Sidoarjo sana. Di area perumahan itu ada pasar kaget. Tiap sore itu PKL ngumpul, orang juga ngumpul di situ. Dia punya tarif berkuda, ngajak anak-anak naik kuda, ngajak siapapun bisa naik kuda, tarifnya 5.000 per anak, jaraknya sekitar 100 meter, muteri jalur hijau gitu, 100 meter, itu tarifnya 5.000. Lumayan sehari kita bisa, 1 bulan kita dapat penghasilan setara UMK. Hari Minggu pagi itu paling rame, hari Minggu pagi, Minggu sore. Nah, setiap sore anak-anakku tak ajak ke tempat berkudanya bapak itu. Setiap mau maghrib, kan mau pulang toh bapaknya. Setiap mau maghrib tak ajak jalan ke tempatnya kuda, tak suruh kita naikkan mereka berdua boncengan di atas kuda. Suamiku yang megang kudanya, aku jalan di belakang. Itu tiap sore 5 kali seminggu. Dalam waktu 2 bulan, entah kenapa yang namanya toiletren itu beres. Tiba-tiba mereka bisa berinisiatif sendiri pergi ke kamar mandi. Kita dari jauh, ayo buka celana, ayo pintar masuk kamar mandi, buka celananya, ayo buka celananya gitu. Terus pipis, ayo pipis berdiri gitu. Ayo tutup lagi celananya, siram pipisnya, ayo masuk lagi. Itu setelah 2 bulan rajin berkuda itu bisa gitu. Aku nggak tahu persis ya kenapa. Mungkin karena memang tadinya mereka ada gangguan di syaraf tulang belakang atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi dari situ sampai sekarang, puji Tuhan benar-benar kalau training tuh selesai teratasi dari situ. Gitu. Nah, ini toilet training ini sebenarnya gimana? Kudanya yang harus di training.
Kudanya setelah itu dijual saya. Karena urusan selesai gitu ya. Kuda, tugasmu selesai. Asik. Ya satu urusan selesai gitu ya. Wis lumayan lah dari tukang kuda sekian berapa bulan dia? 4 bulanan WE. Sekitar 4 bulanan. Terus kedua tetangga sekitar mau nggak mau protes kan. Tempat yang nggak lazim untuk memelihara kuda dipakai melihara kuda. Yes, ya kita paham lah ya gitu. Terus akhirnya kita jual lagi kudanya. Ya wes, teman-teman modalnya balik gitu aja. Sebenarnya aku beres urusannya. Iya, iya. Dan ya kita nggak bisa ini ya. Memang butuh waktu untuk depan anak-anak seperti ini. Butuh waktu, tenaga dan biaya yang besar ya untuk terima anak-anak autis. Itu benar-benar pelajaran berharga. Gitu. Soal ayo masuk double kelas masuk Krisna tuh mau nego aku sih sama kamu Krisna masuk ini hilang meneh ojol meneh apa cendol dawet belum buyar kok ditinggal pergi enaknya enggak boleh sini nah halo Teddy mana Teddy Bear mana Teddy mana Teddy Teddy Bear bawa sini nah soal toilet training itu sesuatu yang juga rentan jadi bahan regresi, hati-hati. Tahun lalu kita pindah rumah ke sini, Karang itu yang regresi toilet trainingnya. Lo gila-gilaan ya, anak wis umur 13 tahun, ngompol dan ngepup sembarangan, di kasur, di kursi, terus gak karu-karuan. Ya, itu akhirnya kita balik lagi pakai jadwal pipis. Mas pipis. Mas, ayo kebelet cepat ke kamar mandi. Kita streng lagi sampai 3 atau 4 minggu. 13 tahun mau maksudnya di minum, ayo gini masih mau ya. Maksudnya kan masih sendiri kan gitu. Ya, nek kepatuhannya sih lumayan kalau Karang. Kalau Karang tuh kepatuhannya bagus. Maksudnya di situ kan harus ada dorongan kebelet ya. Nah, kalau jadwal tuh kan kadang-kadang belum kebelet udah jadwalnya jadi dia mesti maksain pipis. Nah, kalau anak logikanya kalau anak normal, anak sekarang itu sudah bisa ngomong nggak mau gitu loh. Itu gimana itu? Ya memang kalau memang nggak kebelet pipis ya dia akan tetap diam di tempat. Tapi kita bertanda bahwa dia belum kita suruh tetap kita suruh. Atau kalau misalkan dia masih kira-kira koyok belum kebelet pipis ya wes kita tunggu dulu 5 menit, kita suruh minum lagi. Kita tunggu lagi 5 sampai 10 menit, kita suruh minum lagi. 5 sampai 10 menit kemudian kita suruh pipis. Itu cara menjadwalkan toilet training seperti itu. Jadi ya benar-benar observasi ketat. Kalau toilet training itu sesuatu yang sulit ya, karena kita harus benar-benar ngawasin anaknya ketat gitu. Jangan sampai kecolongan, jangan sampai ya sendiri tertekan gitu. Itu juga penting. Mbak ini 453. Jadi nanti kalau misalnya kita mati, cepat gabung lagi ya. Kita akan connect lagi karena ini kalau dibatasin waktu. Jadi segera bergabung lagi kalau kita lepas. Ya, lanjut, Mbak. Ya. Biasanya sih 40. Ya wis akhirnya selama 3 bulan kita balik lagi pakai jadwal dan akhirnya untungnya bisa lagi balik lagi toilet trainingnya udah bagus lagi sekarang gitu. Itu regresi yang lumayan rumit toilet training itu juga, selain kemampuan bicara dan apa lagi yang bisa regresi ya gitu. Terus apalagi kemampuan bicara sudah, toilet training sudah. Kita bahas apa lagi?
Ya, monggo apalagi. Apa ya, adaptasi kali ya. Gimana dengan lingkungan baru nih? Kan dari rumah lama Nah, nih dia udah terbentuk nih semua. Nah, di rumah baru ini kan baru semua ya. Tempatnya baru, maksudnya dari hmm, mulai tempat piring yang kakak karang ini kan harus di hmm, prompting ya. Nah, di rumah yang lama kan sudah hmm, nih, misalnya makan harus ambil di hmm. mana segala macam. Nah, ini di tempat baru ini gimana nih dia adaptasinya untuk ya Berarti semuanya. berarti kita ngomong soal soal ngomong soal pindah rumah. Oke. Mm-mm. Eh, sekarang itu anak-anak autis ini kalau ada yang bilang bahwa mereka cuek, nggak peduli lingkungan, itu salah. Berarti dia nggak update. Anak-anak autis itu anak-anak yang sangat peduli dengan lingkungan, sangat peduli dengan orang-orang di sekitar. Monggo kalau Apa? minum. Ya, sangat peduli, sangat peduli dengan lingkungan, sangat peduli dengan orang-orang di sekitar yang peduli padanya, gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan mereka pasti selalu lihat, mereka pasti selalu observasi dengan ketat, observasi dengan baik. Jadwal kerja itu mereka ngerti, mereka paham, meskipun kadang-kadang kita harus review dengan gambar dan sebagainya, tapi mereka akhirnya paham. Nah, pindah rumah tuh aku sudah ngajak mereka pindah rumah tuh 2 kali. Dari rumah kita di Sidoarjo ke rumah kontrakan di Kebraon. Nah, saat pindah rumah pertama kali ini, sekalian aku buat perubahan besar. Yang tadinya kita tidur di satu kamar berempat keruntelan, karena di rumah kontrakan ini ada 3 kamar, kebetulan kamarnya cukup buat misah, jadi aku pisah. Terus kebetulan ada anggaran buat beli kasur baru, kita beli kasur baru kecil-kecil 2, ukuran kecil itu 2, jadi bukan dicecer ya, dipisah, tapi di satu kamar, dua tempat tidur, Yang berbeda di ya. satu dalam satu kamar kita. Aku ngajak mereka beli spray baru, tunjukin mereka kasur baru, tunjukin mereka rumah yang akan kita tempati nanti. Itu kita bertahap, benar-benar bertahap sampai 2 minggu. 2 mingguan pertama kita ajak ke sana, terus balik lagi pulang, terus mereka ngelihat kita boyongan barang-barang, mereka lihat kita boyongan barang-barang itu juga mereka ikut bantu, mereka senang ngelihatnya, mereka memperhatikan juga baju-baju dimasukin, terus mainan-mainan dimasukin, peralatan dapur dimasukin, peralatan mandi dimasukin, meja kursi semua dimasukin, itu mereka lihat semua. Nah, jadi adaptasinya langsung aku buat besar-besaran itu. Nah, otomatis yang awal mereka adaptasi awalnya mereka adalah dengan tempat yang baru, kamar baru, rumah baru, dapur baru. Akhirnya kalau kebiasaan ngikuti ya, kita nggak punya kebiasaan yang runtut, yang saklek gitu, harus jam sekian harus ini, jam sekian harus ini, enggak. Mereka bangun tidur pun terserah, mau jam 8, jam 9, mau jam 7, enggak masalah. Pokoknya begitu bangun tidur, minum, ibu siapkan sarapan, lalu makan, setelah itu baru mandi, gosok gigi. Itu urutan kerja. Jadi mereka bergantungnya pada urutan kerja, bukan pada jadwal jam, enggak, pada urutan kerja. Itu membuat kita jadi lebih fleksibel. Mau jamnya jam berapa, pokoknya urutannya harus tetap seperti ini, enggak masalah gitu. Karena itu urutan yang memang wajib, memang biasa gitu, dilakukan semua orang gitu ya. Nah, soal adaptasi lingkungan, kalau sekarang waktu 2 tahun di rumah kontrakan itu nyaris nggak keluar memang. Krisna yang senang keluar. Akhirnya mau nggak mau kan setelah eksplorasi dalam rumah, anak-anak kan suka eksplorasi di dalam rumah. Ruangan ini, mejanya ditaruh di sini, kompornya ditaruh di sini, mandinya di sini, kita pakai shower, kita pakai gayung. Itu juga awal-awal aku ganti dari sabun batang ke sabun cair, pakai puff, ayo mandi sendiri. Lagi itu mulai awal-awal aku nyoba
mereka ngeprom mereka untuk mandi sendiri, gosokin badan pakai sabun cair dan puff. Itu ngajarin itu awal. Jadi sekalian benar-benar perubahannya itu benar-benar yang besar sekalian. Jadi mereka ngerti, oh iya, sekarang gini, sekarang kebiasaan gini, sekarang kebiasaan gini. Jadi nggak terpaku pada kebiasaan yang monoton sebelumnya. Nah, kalau keluar rumah awal-awal ya mereka duduknya di teras, ngeliatin anak-anak tetangga gitu ya main. Kalau sekarang memang nggak terlalu tertarik, masih belum terlalu tertarik untuk bersosialisasi. Dia tuh sekarang itu lebih tertarik untuk bersosialisasinya ya harus diajakin gini. Mas sekarang sini, Mas sini. Ya harus diajakin dulu, diajak dulu. Nah, gini. Kalau ada tamu, salim, diajak cangkruk. Tangannya pegangin gini, baru tertarik untuk bersosialisasi. Mana-mana. Halo kakak. Apa? Mau cium? Gini loh, manjanya gini loh. Wes, dah. Stop. Nyender. Nah, kemarin kan sepanjang 1 jam itu dia nyender. Mari ngono ibu aku disenderi. Wes biasa gitu. Nah, iya. Waktu live sama Mbak Ana, Ais sampai ketiduran. Kata Mbak Ana suara ibunya kayak suara Nina Bobo. Oh, so. Darah jantung. Nah, ini dia lebih suka bersosialisasinya dengan orang-orang dewasa yang lebih besar. Jadi kalau orang dewasa itu kan nggak akan membuli dia ya. Lebih maklum dengan dia. Dia merasa orang dewasa lebih maklum ya. Jadi lebih nyaman dia sama orang dewasa. Kalau sama anak-anak dia cuma ngeliatin aja. Ayo sana, nggak mau. Yes. Itu. Terus kalau Krisna seneng gabung sama anak-anak tetangga. Ya wes, cepet pulang. Itu adaptasinya. Daripada dia keluar ya. Nah, sekarang ini nek wis kadung keluar lali dalane. Karena asik fokus dengan tujuan dia. Bener mungkin dia pengen pergi ke suatu tempat ya. 10 menit pertama mungkin rutenya benar. 10 menit pertama dia masih fokus sama rute. Oke, 10 menit pertama. Setelah 10 menit itu mungkin dia sudah mulai terdistraksi dengan lingkungan sekitar, dengan kondisi sekitar. Akhirnya lali. Tadi aku mau kemana ya? Ya sudah stuck di situ. Biasanya gitu. Itu beberapa kali dia hilang. Nah, beberapa kali dia hilang. Ya, Po. Setelah observasi beberapa kali dia hilang. Setelah observasi berapa kali? Tahu pola itu loh. Setelah observasi berapa kali? Setelah observasi, setelah hilang berapa kali? Setelah hilang berapa kali? Mas sekarang ini ya hilangan ya. Kenapa? Ya, Mas sekarang ini ya hilangan toh, nggak Krisna toh yang hilang. Iya, ya, dua-duanya rentan untuk hilang sama. Nek soal hilang-hilangan dua-duanya rentan untuk hilang. Gitu. Ini terakhir hilang tuh 2 tahun lalu waktu kita ke Jember. Jadi hilangnya di Jember loh. Oh. Hilangnya di Jember. Waktu kita ke rumah saudara di Jember. Jadi saudaraku yo kalang kabut gitu, yo opo iki anakmu hilang gitu. Nyari semua. Dan ketemunya jarak 5 km dari lokasi semula. Lari sambil ya itu kecolongan diet itu.
lari sambil Ya. flapping, tangannya flapping gini, gitu. Cekikian, ciri khasnya dia gitu. Kalau lari banter gitu, nggak terkendali. Tuh. Ciri khasnya. Kalau tuh adaptasinya begitu. Tapi kalau beradaptasi, aku pikir dia ngelihat sikon ya, sama seperti adiknya. Jadi kita kan selalu ngasih nasihat sama anak-anak, nggak boleh makan apa-apa kalau nggak dikasih bapak sama ibu. Jadi nggak boleh dikasih orang, nggak boleh ikut orang, itu selalu. Jalan harus di pinggir kiri, nggak boleh di tengah, harus di pinggir kiri. Terus apalagi, kalau capek, haus, pulang. Gitu. Nah, itu ngajarinnya Kita gimana, ngajarin anak-anak kita. Dinasihatin terus-terusan aja. Hah? Gimana? Bikin mereka mengerti bahwa ini boleh, ini enggak, itu ngajarinnya. Ya, dengan dinasihatin terus-terusan, terus pakai alat peraga gambar, terus kalau ada film atau berita ya, anak-anak hilang, itu kita kasih tahu, itu loh anaknya hilang, mainnya kejauhan. Kalau pergi main enggak bilang ibunya enggak tahu dia pergi main sendiri, enggak boleh ya. Terus itu kita ucapkan terus, kita tanamkan terus juga ke mereka, dinasehatkan terus. Gimana Mbak Ria kalau mereka udah paham? Learning by doing, enggak. Jadi hanya kalau yang tahu ya berarti ya. Ya untuk saat ini ya baru aku dan suamiku yang paham gitu ya. Yang benar-benar paham maksudnya ya. Oh, arek iki lagi dolen, ya wis semoga nanti cepat pulang. Kemarin itu dolen 1 jam Krisna tuh. Aduh, nanti arek iki, ya wis tunggu. Jadi setiap 10 menit aku pergi keluar nginceng di depan rumah Pak RT situ. Kadang-kadang dia cangkruk di depan situ. Habis dari mana? Habis dari arah Jalan Gede, balik nyangkruk di situ. Jadi setiap 10 menit aku keluar. Oh, belum balik. Ya wis, aku balik masuk lagi. 10 menit aku keluar lagi, balik, belum masuk lagi. Belum balik, ternyata masuk lagi. Terus sampai mungkin 4 atau 5 kali kemarin. Setelah kelima ternyata dia udah nyangkruk di situ, tak panggil pulang. Ayo pulang mandi. Jadi kebiasaannya begitu. Jadi dari apa ya? Ya memang learning by doing-nya begitu. Kita apa ya? Kita kan sudah ngajarin anak ya. Terus mau nggak mau kita bagian tersulit adalah memberikan kepercayaan. Itu aku rasa nggak hanya untuk anak-anak autistik ya, anak-anak yang tipikal pun tetap harus kita lakukan hal itu. Kita sudah ngajarin, kita sudah ngasih istilahnya bekal gitu ya. Mau nggak mau kita harus in the end, akhirnya kita juga harus ngasih kepercayaan. Ayo, kamu belajarnya gimana? Kamu mempraktekkannya gimana? Itu harus. Khusus untuk ini, si Bantu ini, kalau pergi keluar memang nggak tak izinin. Ayo sama ibu aja, tak gandeng bener. Soalnya kalau nggak digandeng, ya wes kamu jalan duluan. Banter jalannya. Banter jalannya. Pulang loh ya sama suruh. Jalan duluan, langsung masuk rumah, nggak boleh kemana-mana. Gitu, baru bisa. Sejauh ini sampai di minimarket dekat rumah atau warung dekat rumah udah bisa, dia begitu. Cuman memang belum berani, aku belum berani lepas ya. Lepas sendiri gitu. Ini kapan-kapan memang TR-ku sekarang adalah putus-putus. Iya, sinyalir atau error tadi. Nah, PR-ku yang sekarang adalah halo. PR-ku yang sekarang adalah ngajarin mereka untuk 25 detik tersisa. Ya sudah. Habis ini siap-siap. Oke, siap. Nanti kalau
guys, kalau lagi udah blue, kita sambung lagi ya. Langsung masuk lagi aja. Halo. Wonder, oke. Halo, Tante.